pada bersih rapi, Pak. Maaf ya, Pak. Udah mulai, Pak. Ayo, Pak. Kotor ya? Maaf ya, penonton. Kotor, banyak bulu. Tadi main sama kucing, jadi ada bulu kucing. Dia bawa kucing ke sini, coba. Bawa kucing. Udah jelek lagi tuh kucing. Enak aja, cantik sama kayak yang punyanya. Nggak boleh, ada keterangan di kontrak kok. Host dilarang membawa hewan peliharaan. Oh gitu? Iya, bawa kucing. Kucing loncat ke saya, coba ini. Mau saya tabok kesian kucingnya. Saya racun akhirnya. Coy! Udah namanya enggak. Tapi ini bener ya, saya mau tanya. Kamu kenal saya udah berapa lama? Hampir 2 tahun. 2 tahun. Kenal kucing itu berapa lama? 4 bulan. 4 bulan. Kalau seandainya ada musibah terjadi, kamu harus memilih satu yang mati. Saya apa kucing kamu? Ya Bapak. Enggak, ini beneran. Dari dalam hati nanya. Saya pilih kucing saya deh yang mati. Kucing kamu? Ya. Baik, makasih. Oke, sebentar ya. Oh, jangan dimatiin. Itu kan cuma ibarat kata ya Pak. Ibarat Karena kata. udah dapet izin barusan. Ya kan kalau. Oh iya ya. Enggak, Bapak jangan, saya bilangin emak saya nih. Saya bilangin emak saya. The power of emak-emak berlaku dan worth it. Ngomongin tentang emak-emak, kita akan membicarakan the power of emak-emak. Bapak pasti udah tahu dong. Kira-kira apa aja the power of emak-emak? Ya paling sen kanan belok kiri, sen kiri. Sen kanan belok kiri, sen kiri belok kanan, sen darurat jatuh. Itu udah biasa, itu udah basi, Pak. Pakai hijab, sanggul, helm di sini. Iya ya. Iya. Ngamanin sanggul ya, bukan sanggul, kepala. makanya. Ini lain daripada yang lain-lain, daripada yang belok apa? Sen kanan belok kiri. Sen kanan belok kiri. Ini the power of emak-emak, yaitu ada emak-emak yang seorang pembalap. Wih, dia mama tapi pembalap. Nih Pak, saya kasih tahu ya. Keahlian emak-emak dalam berkendaraan sering diragukan. Tapi wanita berikut ini menunjukkan keahliannya saat mengendarai mobil dalam sebuah video yang dibagikan oleh netizen bernama Jawa Isah Ronch. Tampak seorang ibu mengendarai mobil di area latihan untuk menyetir. Suasana lokasi yang lenggang membuat ibu yang bernama Yuwanita Fatma Ayu Nindya ini leluasa mengendarai City Car miliknya. Bahkan emak-emak ini tampak lihai berputar dan berbelok di antara traffic cone. Mana videonya? Oh, ada videonya, Buktikan. Pak. Nih, kita lihat ya. Emak-emak pembalap, silakan. Nah, saya punya pengalaman buruk. Dia yang nyetir, gue yang nek. Nggak, karena saya punya pengalaman buruk. Dulu kan saya tuh suka naik motor besar ya, motor gede lah gitu ya. Saya lagi jalan, tiba-tiba ini benar ada emak-emak gitu ya, biasalah sanggulan gitu ya, nggak helman. Saya lagi jalan tuh, jalan 40, dia ngebut loh ngejar saya. Sambil teriak, Mas Didi ya, Mas Didi punya motor gini nggak? Belagu banget ya, motor bebek doang. Gua kencengin lagi 60, dikebut lagi sama dia. Mas Ded punya motor gini nggak? Gua kencengin lagi, dia kebut lagi. Akhirnya jatuh, buah, mamanya. Jatuh bener, gua samperin pelan-pelan. Apa? Mas Ded punya motor gini nggak? Remnya di mana nih? Saya pikir dia belagu tadinya. Oh, dia nanya. Dia nanya punya motor gini nggak, remnya di mana? Kan saya nggak tahu. Abis ngomongin, Mas Ded punya motor gini nggak? Belagu banget mama gitu kan. Ya nggak salah saya. Iya, Bapak mah suka curigaan sih. Kalau Bapak Ya, jawab itu. punya, kan ntar dia langsung nggak celaka, Iya Pak. sih. Iya. Nah, selanjutnya juga ada mama. Wih, ini the power of mama lagi. Mama yang mengusir konvoi pelajar. Kenapa? Enggak, ini sanggol. Oh, kesenggol. Baik, Pak. Nih, Pak ya. Aksi konvoi pelajar yang merayakan kelulusan sekolah ternyata tidak selalu berjalan mulus. Terganggu dengan suara knalpot yang diblayer-blayer. Kok diblayer-blayer? Digeber-geber kali ya.
Seorang ibu pemilik warung di kota Madiun dengan berani menyiram ratusan peserta konvoi lulusan sekolah. Dengan beringas, seorang ibu mengambil air dalam ember dan disiramkan ke para peserta konvoi. Sementara di belakangnya, sejumlah ibu juga menyirami dengan gayung. Ini kayak tawuran antara Tapi itu pelajar menarik dan tuh, itu ya, kalau Pak? misalnya konvoi, terus ada preman nyiram air gitu. Wah, pasti itu yang konvoi turun, ya kan? Ribut. Yang nyiram polisi gitu. Wah, konvoi turun ribut. Yang nyiram mak-mak, diem pada nggak ada yang berani. Itu udah tingkatnya di atas polisi. Polisi itu udah nggak ada apa-apanya mak-mak. Polisi, mak-mak lewat polisi minggir kok. Ya. Tapi seru Pak, dalam kondisi basah kuyup para pelajar langsung meninggalkan lapangan itu Pak. Tak berapa lama sejumlah polisi datang dan menghalau para pelajarnya. Oh. Bener, nggak ngalau ibu-ibunya. Oh iya, ibu biar ini. Coba videonya Pak. Mana, coba lihat. Silakan kita putar videonya. Ya ampun. Aduh, seember-embernya dilempar. Boleh tuh. Saya butuh security. Coba tolong dikontak itu ibu siapa ya? Siapa? Mungkin buat gantiin security saya di rumah. Dua orang ibu-ibu Dua orang tadi ya? ibu-ibu tadi. Wih, yang gemuk, yang megang ember, sama nyiramin itu ya. Ya, sama Pak. yang lempar, apa namanya? Ember itu. Embernya sekalian. Ya, coba dicari di kontak. Ya nanti saya cari ya Pak. Iya, preman nggak berani itu pasti. Tapi Pak, kira-kira polisi yang satu ini berani nggak ya kalau disuruh ngelawan ibu-ibu kayak tadi Pak? Nggak berani. Siapa polisi? Ini polisi yang kita undang ini soalnya masih muda, ganteng. Katanya dulu tuh bekas pemain FTV, tapi nggak tahu sekarang mungkin masih main FTV. Jadi artis juga Pak, artis, polisi, muda, ganteng. Meskipun dia mempunyai semua itu, apakah dia berani melawan emak-emak? Nggak berani. Kita coba tanya Pak ya. Pasti nggak berani. Ada headline-nya tapi. Kita ada headline-nya, silakan viral, ya. coba Ini dia kita Pak. lihat. Tuh. Garis Luis, mantan artis yang jadi polisi ganteng di Bandung. Jadi dia tuh di dunia hiburan, terus akhirnya pindah ke kepolisian. Ya, lain dengan Norman Kamaru, artis tampan ini tinggalkan dunia hiburan dan jadi polisi. Kalau Norman apa emang? Kalau Norman kan dari polisi jadi artis gitulah. Saya nggak berani rasanya. Dari bintang FTV, pria ganteng ini hijrah jadi polisi. Waktu main anak jalanan tuh pakai motor ya. Oke, terus orangnya ada? Ada Pak? Diundang sekarang? Boleh. Ini kita mau undang sekarang aja apa nanti aja nih? Saya ngomong aja belum selesai ya. Yang ini udah jawab sekarang. Kita ngundang satu paket sama emak-emaknya loh. Jangan. Ini aja Pak. Langsung saja kita undang. Ini dia Bribtu Garis Luis Emak Lo. Ya dulu sebelum kita break kamu tanya pertanyaan tadi itu sama dia. Oh siap. Begini Pak Polisi, Anda seorang polisi, berani melawan kejahatan ya? Ada pencuri ditangkap? Ya. Ada mama dilawan? Silahkan jawab. Mak-mak yang gimana dulu nih? Mak-mak yang naik motor, pencet sen kanan, belok ke kiri. Waduh. Kita akan sekarang mengetahui jawabannya. Intinya gini, lu takut nggak sama mama gitu? Kalau sama mak kandung ya takut lah. Sama mama yang di jalanan? Ya kalau kita merasa benerin atau harus takut gitu kan? Bener Oh, ya? dia juga merasa benar. Dia juga merasa benar. Dia juga pasti akan merasa benar ya. Udah, kita bahas nanti kalau gitu ya. Iya, Kita kumpulin makmanya, kita suruh tanya sama dia langsung ya. Biar mana-mana tetap di hitam putih. Ya. Bribtu Garis Luis. Kamu ada fakta-faktanya tentang beliau? Saya punya fakta tentang Bribtu Garis Luis.
Cewek-cewek dengerin ya. Pada so cantik semua ya. Cantik. Oke, Bribtu garis tulis ini pernah menjadi pemain FTV berjudul Ojek Pengantar Cinta. Itu yang dilempar air tadi sama ibu-ibu tuh ya. Drop, ya benar. Sejak SD sudah karir di dunia hiburan, diawali dari sekolah modeling. Kemudian banyak tawaran casting, lalu menjadi foto model hingga catwalk. Wih, model reka ulang. Selang 2 tahun setelah jadi polisi, sempat menjadi runner-up Cosmoman. Wih. Di bidang olahraga juga meraih prestasi renang juara pertama di Kabupaten Bandung. Wih. Lulus sekolah kepolisian tahun 2013, lalu awal tugas di Sabara Polda Jawa Barat. Sekarang bertugas di Polrestabes Bandung. Itu dia tadi. Oke, pertanyaannya adalah kenapa bisa jadi polisi? Nah, gitu. Dari yang tadi itu semua harus jadi polisi tuh kok bisa? Jadi dulu itu saya punya cita-cita untuk menjadi seorang aparat. Dari kecil? Dari kecil. Oke. Dari kecil. Jadi kebetulan juga saya hidup di keluarga ya boleh dibilang kakek saya seorang aparat negara. Berikut sama saudara-saudara dan paman saya juga aparat negara. Jadi saya pun melihat mereka, pengen gitu Pak. Jadi melihat mereka tuh seolah-olah ya menjaga keamanan negara, menjaga ketertiban negara itu ya suatu hal yang luar biasa bagi saya itu. Jadi impian saya dari kecil yaitu adalah menjadi seorang aparat negara. Jadi seorang aparat negara dari kecil. Lalu kok dari kecil aparat negara tapi malah jadi artis? Untuk entertain bagi saya pada saat itu adalah sekedar hobi Mas. Jadi sekedar hobi menurut saya. Jadi saat itu saya fokus terhadap olahraga juga kebetulan untuk menjaga olah fisik saya untuk mewujudkan cita-cita yang sejak saya impikan sejak dulu gitu. Jadi saya selain di entertain saya pun ya alhamdulillah ada di kegiatan di olahraga juga, jadi untuk menjaga kebugaran tubuh, untuk mewujudkan cita-cita saya itu untuk tercapai. Oke. Nah, lalu akhirnya jadi pemain sinetron FTV. FTV dan foto model gitu. Foto billboard beberapa toko. Masih tetap mau jadi polisi pada saat itu? Ya. Masih tetap jadi polisi? Oke. Nah, dan sekarang jadi polisi? Ya, alhamdulillah. Lebih terkenal mana? Kan sekarang viral banget nih Anda. Ya, menurut saya sih walaupun saya mau viral sebagaimanapun juga saya tetap bakal teguh pada pendirian saya saat ini. Dari dulu saya ingin menjadi seorang aparat negara. Pada saat saya sekarang mendapatkan cita-cita saya sejak dulu, ya pasti saya bakal teguh pada pendirian saya. Jadi polisi? Jadi polisi. Nggak mau main FTV lagi? Untuk itu saya kalau jadi pemain FTV, kalau misalkan tidak berbentrokan dengan kedinasan, ada izin dari atasan, saya pun akan berkoordinasi dengan pimpinan, terlebih itu. Jadi kalau misalnya ada tawaran lagi tentang entertain, saya nggak mau cepat gegabah, saya nggak mau ambil keputusan secara pribadi gitu kan, karena saya pun harus meneruskan berita itu ke pimpinan. Jadi bila mana Tapi sebenarnya boleh nggak? Ya? Boleh nggak sebenarnya? Kalau kita tugasnya tidak terbengkalai, ya bisa aja, bisa diizinkan. Tapi itu kan kebijakan dari pimpinan tersendiri. Gitu. Jadi kalau kita tugas-tugas kita oke, tidak ada yang terbengkalai, boleh. Tidak berbentrokan dengan jam kedinasan, ya bagi saya sih mungkin akan dapat dispensasi. Tapi itu kan terlebih gimana pimpinan kita untuk menyikapinya. Gitu. Jadi dia harusnya nggak masalah gitu ya? Ya gimana pimpinan kalau saya juga Mas. Kalau misalkan diizinin terus lagi main FTV nih, syuting, terus tiba-tiba ditelepon, ini ada pengerebekan,
cepat datang gitu. Ya nggak mau kita harus ikuti perintah pimpinan. Lagi syuting, woi. Nggak boleh, kan dia polisi. Kan diizinin. Ngapain ngasih izin tadi? Iya bener gitu ya. Kalau bapak yang begitu. Oh iya benar. Tapi enakan mana sebenarnya, jadi polisi apa jadi entertainer? Setiap pilihan pasti punya masing-masing yang enak nggak enaknya sih mas. Kayak gitu. Kalau saya sih lebih enjoy untuk saat ini, sampai kapanpun juga saya lebih enjoy di kepolisian. Enjoy di kepolisian? Lebih enjoy di kepolisian. Yakin? Yakin. Saya kenal dari polisi lari ke entertainer. Ya? Saya kenal dari polisi terus larinya jadi entertainer. Siapa itu Pak? Norman Kamaru. Oh iya. Terus jadi pengacara. Pengacara, pengusaha. Jual apa? Bubur. Dari apa tadinya? Dari penyanyi. Sekarang sinetron. usaha buburnya lancar? Mudah-mudahan. Ini mah fakta tuh. Mending Pak nanya dengan pertanyaan yang berbobot. Saya aja yang nanya. Ya. Bribtu, apa baju polisi itu harus ketat seperti itu? Nggak juga sih. Jadi bagi saya untuk apa ya? Emang saya agak sedikit gendut sih sepertinya. Ini soalnya baju ya zaman beberapa tahun ke belakang. Oh gitu ya. Tapi slim fit kayaknya ya? Slim fit, ya. Oh gitu ya. Memang slim fit? Modelnya enggak sih. Dibuat jadi slim fit? Ya, Tapi ya lebih enak buat dilihat lah. Pernafasan aman ya? Nggak sesak ya? Kayaknya banyak yang mau ngasih pernafasan buatan kayaknya ya. Terus apa pengalamannya jadi polisi yang enak? Enak, soal pengalaman polisi yang enak itu kita bisa menjaga ketertiban masyarakat, kita bisa menjaga keamanan masyarakat juga gitu kan. Jadi kalau orang lain di kala mudik gitu kan, kita mau nggak mau harus mengamankan para masyarakat. Kita izin ke keluarga karena tuntutan tugas, kita pergi ke misalnya kita ditugaskan waktu zaman saya di Polda nih. Zaman saya di Polda kan waktu itu saya BKO ke daerah Sukabumi. Nah, ke daerah Sukabumi pada saat itu dari H-7 kita udah disebar ke Pelabuhan Ratu. Nah, dari Pelabuhan Ratu itu dari H-7 sampai H+7 kita harus mengamankan arus mudik. Nah, pada saat itu kita kan mungkin bagi yang baru pertama dinas kan, oh gini loh rasanya. Kita nggak bisa lebaran bersama keluarga, tapi kita senang. Orang lain belum tentu seperti kita, orang lain belum tentu bisa merasakan ridho seperti kita gitu loh. Jadi bagi saya itulah hal yang membanggakan buat saya menjadi seorang polisi. Kuat, jauh dari keluarga. Di saat harusnya kita bersama berkeluarga merayakan lebaran, tapi kita malah mementingkan kepentingan negara daripada keluarga kita, ya bagi saya itu nggak semudah orang lain bisa nerima kan gitu kan. Jadi itu suatu kebanggaan. Tuh, lagi lebaran, yang lain sama keluarga dia nggak bisa, tuh membanggakan. Kamu ya bisa gitu. Maksudnya Bapak? Jadi TKW kayak. Jangan gitu dong Pak. Dulu saya TKW, sekarang kan udah naik. Sama. Iya benar. Ya udah, coba kalau penghasilan lebih gede mana, jadi polisi atau jadi entertainer? Untuk penghasilan, ya lebih besar di entertain bagi saya. Lebih bisa di entertain. Kenapa nggak stay di entertain? Ya karena cita-cita saya dari dulu adalah menjadi seorang aparat. Jadi biarin penghasilan lebih kecil tapi tetap ngejar cita-cita gitu. Seperti itu. Udah punya pacar? Belum. Belum? Belum. Belum sih. Cukup yang cewek aja yang nggak usah cowoknya juga. Gitu. Cowoknya nggak tadi. Tapi- Cowoknya mah diem aja sambil senyum-senyum mikir gue juga. Itu dia ya kan polisi ganteng, katanya kok belum punya pasangan. Nah, Mungkin belum nemu jodohnya aja kali Mbak. Jadi ya mudah-mudahan doain aja, semoga cepet dapat jodohnya, semoga yang lagi dekat juga semoga jadi gitu. Walaupun belum juga ya semoga dipercepat. oh berarti udah ada yang lebih dekat. Insya Allah. Oh, udah ada yang lagi dekat, udah nggak usah ngarep lu pada. Yang penting harus satu keyakinan. Ya. Kamu yakin, dia nggak yakin kan repot ya. Repot juga dong. Jadi harus dia yakin, kamu juga yakin. Ini pada yakin nih. Pada yakin nggak?
Yakin. Oh, Lu sayang yang dia cowok nggak nggak usah ikutan bilang yakin, bilangin. ikut angguk-angguk. Oh. Ini mumpung lagi bahas ini ya, kriteria pasangan idaman deh. Kriteria Langsung benerin pasangan jilbab. idaman. Kreatif juga kayaknya tuh. Kriteria bagi saya itu yang pertama, saya tuh harus satu agama dan saya, yaitu Islam. Yang kedua, agamanya juga harus bagus. Dan juga harus, yang ketiganya harus mengerti akan tugas-tugas seorang polisi. Jadi dikala kita nggak bisa memanfaatkan waktu bersama keluarga, dia harus mengerti gitu loh. Jadi dia harus bisa memposisikan dia untuk menjadi seorang istri, memposisikan diri untuk menjadi seorang menantu bagi ibu saya nantinya, dan juga memposisikan menjadi seorang ibu bagi anak saya juga nanti. Seperti itu. Intinya adalah yang seagama dan mau ditinggal-tinggal ya. Betul ya. Yang mengerti tugas kepolisian. Oh iya, supaya mau tinggal-tinggal kan? Ah ya. Iya. Pengertian. Pengertian. Oke. Di sini pada siap? Cowok yang cowok. Asli, saya dengar Bahaya sama itu cowok. Mbak. Bahaya. Oke, kita ada siapa lagi? Kita juga mempunyai artis yang banting setir juga Pak, dari profesinya sebagai artis Pak. Ini senior kalau yang ini Pak. Senior. Ini menarik nih ceritanya. Betul. Menarik, tapi selain satu ini. Jadi jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih.